Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Demikian sabda Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tema renungan pagi ini adalah berhentilah memuaskan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1992, Jeffrey Dahmer dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan Amerika Serikat karena telah membunuh 17 orang anak-anak. Polisi menemukan daging manusia setengah matang di dalam kulkasnya. Pada tahun 1995, kasus yang sama terjadi di Jerman. Seorang pria berusia 33 tahun diadili karena telah merampok dan membunuh. Di pengadilan ia mengaku telah memakan organ bagian dalam dari korbannya. Saudara yang terkasih, keinginan untuk memuaskan hawa nafsu sepertinya sudah menjadi hal yang utama bagi manusia. Banyak orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Masing-masing orang mencari cara untuk memuaskan keinginan yang ada dalam hatinya. Orang sudah tidak peduli apakah cara yang dipakainya itu benar atau tidak. Yang penting keinginannya terpenuhi. Saudara yang terkasih, kita mungkin berpikir, tetapi saya kan tidak seperti itu. Saya tidak membunuh sesadis seperti Jeffrey Dahmer. Hari ini marilah kita renungkan. Cara apa yang telah kita tempuh untuk mencapai segala keinginan-keinginan kita? Mungkin tidak kita sadari, kita telah bertindak sesuka hati hanya untuk memuaskan keinginan hati kita. Misalnya, berseteru, perang dingin dengan saudara dan teman, membiarkan iri hati merajalela karena tidak puas dengan apa yang sudah kita capai. Perkelahian dengan sesama karena beda pendapat, membiarkan amarah menguasai hati kita karena keinginan kita tidak terpenuhi, dan lain-lain. Saudara yang terkasih, kita harus waspada dan menjauhkan diri dari segala tindakan yang bertujuan untuk memuaskan diri sendiri. Karena mencari kepuasan diri adalah sebagian dari keinginan daging, yaitu dosa yang lama-kelamaan akan menggiring kita kepada maut. Mari kita bangun karakter untuk mengendalikan diri, supaya kita tidak terjerumus kepada keinginan untuk memuaskan hawa nafsu atau keinginan diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Jagalah hati kami dari segala keinginan daging yang menuntut kepuasan diri sendiri, yang pada akhirnya akan membawa kami kepada maut. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.